Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rayenda Faiza, MPSI Psikolog. Saat ini saya aktif sebagai dosen psikologi di Universitas Muhammadiyah Magelang. Bidang keahlian saya adalah psikologi klinis, psikologi forensik. Saat ini saya aktif mengajar mata kuliah yang berhubungan dengan psikologi klinis. Salah satunya adalah psikologi klinis, psikologi abnormal 1, psikologi abnormal 2, psikologi forensik, dan penerapan psikologi klinis. Hari ini saya akan menjelaskan dan memaparkan sedikit terkait tentang rencana pembelajaran untuk mata kuliah psikologi abnormal 2 yang dengan kode mata kuliah KPT 0801258 dengan bobot SKS 2 SKS. Untuk mata kuliah ini memiliki deskripsi bahwa merupakan lanjutan dari mata kuliah psikologi abnormal 1, di mana ruang lingkup untuk mata kuliah ini meliputi gangguan yang muncul terkait dengan kepribadian manusia, gangguan yang berhubungan dengan suasana hati, dan gangguan yang berhubungan dengan realita. Selain mengkaji terkait tentang abnormalitas tersebut, di mata kuliah ini juga melatih kecakapan mahasiswa untuk membaca, menganalisa, dan mengidentifikasi permasalahan abnormalitas berdasarkan PPDGC dan DSM selaku yang digunakan sebagai salah satu panduan. Pembelajaran mata kuliah ini kami akan melakukan kemitraan dengan rumah sakit jiwa ataupun komunitas-komunitas atau LSM yang berhubungan dengan kesehatan mental. Untuk capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat mampu menjelaskan terkait dengan gejala-gejala dari gangguan kepribadian pada individu dewasa, gangguan suasana hati, gangguan neurosis, dan gangguan psikosis. Kemudian mahasiswa juga diharapkan mampu mengklasifikasikan gangguan kepribadian pada dewasa, gangguan suasana hati, gangguan neurosis, dan gangguan psikosis sesuai dengan simptom-simptomnya. Selanjutnya, mahasiswa juga diharapkan mampu menjelaskan pendekatan penanganan bagi gangguan kepribadian pada orang dewasa, gangguan suasana hati, gangguan neurosis, dan gangguan psikosis. Dan yang terakhir, capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu secara terampil membaca dan menggunakan PPDGC atau DSM untuk melakukan identifikasi gangguan kejiwaan. Di mata kuliah ini, kami juga melakukan peta analisis sebelum melakukan pembelajaran, di mana mata kuliah ini merupakan lanjutan dari mata kuliah psikologi abnormal 1. Di sini, mahasiswa sebelumnya sudah mendapatkan informasi terkait dengan abnormalitas yang berhubungan dengan gangguan mental organik dan gangguan psikologis pada anak dan remaja sesuai dengan simptomnya. Kemudian di mata kuliah psikologi abnormal 2 ini, kita akan membahas terkait dengan mengklasifikasikan jenis-jenis gangguan kepribadian, mengklasifikasikan jenis-jenis gangguan suasana hati, mengklasifikasikan jenis-jenis gangguan neurotik, mengklasifikasikan jenis-jenis gangguan gender dan seksual, dan mengklasifikasikan jenis-jenis gangguan psikotik. Kriteria dan bentuk penilaian dalam mata kuliah ini adalah melalui beberapa hal atau beberapa kriteria. Yang pertama adalah melalui tugas-tugas dalam bentuk studi kasus seperti yang nanti akan kami paparkan melalui video pembelajaran. Kemudian yang kedua melalui kajian-kajian terhadap artikel-artikel yang sesuai dengan mata kuliah ini yang berhubungan dengan abnormal 2. Kemudian keaktifan di dalam kelas, dan melalui tugas dalam bentuk project based learning, di mana mahasiswa diminta untuk terjun langsung di rumah sakit jiwa untuk melakukan observasi dan wawancara sebagai menjadi awalan untuk melakukan identifikasi terkait dengan gangguan-gangguan yang dialami oleh pasien. Kemudian untuk penilaiannya selanjutnya adalah melalui hasil atau laporan akhir yang sudah mahasiswa susun dengan mengkaji melalui observasi wawancara dan melalui teori dan PPDGC.
Pada video ini kami akan menunjukkan terkait dengan proses pembelajaran yang ada di kelas, di mana pada video tersebut merupakan pertemuan kedua. Di sini di pertemuan kedua ini diharapkan mahasiswa mampu memahami, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan terkait dengan gangguan kepribadian pada kelompok A. Untuk lebih jelasnya, kami akan memaparkan dan mencantumkan terkait dengan gambaran proses pembelajaran dalam kelas sebagai berikut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih teman-teman. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sudah makan siang? Sudah. Ya, semoga hari ini teman-teman gak akan ngantuk karena pada kegiatan hari ini kita akan ada kegiatan studi kasus. Ya, harapannya teman-teman harus terus semangat. Ya, sebelum kita mulai perkuliahan kita hari ini, kita akan awali terlebih dahulu seperti biasa dengan berdoa. Berdoa, saya persilakan. Oke, berdoa selesai. Ya, teman-teman, pertemuan kemarin kita bahas tentang apa? Tentang Tentang kepribadian ganda. Kenapa kepribadian ganda itu? materinya baru sampai Ada lagi? kepribadian ganda. Apa? Apa nih? Kepribadian ganda. Sama. Sama. Kepribadian ganda. Ya. Ada lagi? Minggu kemarin kita membahas tentang apa? Perilaku abnormal. Perilaku abnormal yang terkait dengan Kepribadian. tuh, perilaku abnormal yang terkait dengan kepribadian atau yang kita sebut dengan gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian. Ya, hari ini kita akan fokus terkait dengan gangguan kepribadian kelompok A. Kemarin saya sudah sedikit menyinggung bahwa gangguan kepribadian itu akan dipilah ataupun dibagi menjadi 3. Gangguan kepribadian A, gangguan kepribadian B, dan gangguan kepribadian C. Oke. Nah, hari ini kita akan fokus terkait dengan gangguan kepribadian kelompok A. Jadi nanti harapannya teman-teman bisa memahami tentang apa saja sih gangguan kepribadian pada kelompok A. Kemudian harapannya nanti teman-teman bisa mengidentifikasi dan mengklasifikasikan gangguan-gangguan tersebut ataupun simptom-simptom yang muncul itu termasuk dalam gangguan kepribadian yang mana, ya. Oke, sebelumnya ini saya menjelaskan terlebih dahulu tentang apa itu definisi gangguan kepribadian. Ya, gangguan kepribadian itu merupakan pola perilaku atau cara berhubungan dengan orang lain yang benar-benar kaku atau tidak adaptif. Ya, di sini sudah ada poinnya adalah kaku dan tidak adaptif. Sehingga ketika pola ini terus-menerus muncul akan menimbulkan kerugian pada seseorang. Ya. Dan kemarin sudah saya sampaikan bahwa gangguan kepribadian ini akan muncul di usia minimal 17 tahun. Dan ini merupakan gangguan-gangguan yang menetap. Dan terkadang seseorang itu tidak ngeh atau tidak paham bahwa dirinya mengalami gangguan kepribadian. Gangguan kepribadian yang pertama ini adalah gangguan kepribadian kelompok A. Jadi gangguan kepribadian kelompok A itu akan dicirikan di mana individu itu akan menunjukkan perilaku-perilaku eksentrik yang aneh. Coba perilaku-perilaku eksentrik yang aneh itu yang kayak gimana? Yang kalian pahami? Eksentrik itu apa? Menurut Rizky, perilaku eksentrik atau perilaku yang aneh dari seseorang itu munculnya dalam bentuk apa? Seperti apa? Yang aneh ketika melihat teman-temanmu. Kamu bisa menyampaikan, ih kamu aneh. Itu tuh ketika mereka menunjukkan perilaku yang seperti apa?
Bu, jika seseorang menggunakan obat-obatan terlarang, Jika seseorang menggunakan obat-obatan terlarang, ada lagi obat-obatan itu malah ada dan supaya misalkan ini kondisinya sedang ketawa tapi dia tiba-tiba menangis sendiri. Oke, ada permasalahan sama emosinya. Oke, ya, ini kelompok A itu adalah orang dengan gangguan ini seringkali memiliki kesulitan dalam berhubungan dengan orang lain. Itu perilaku anak pertama, ya. Kemudian dia juga akan menunjukkan sedikit atau tidak adanya minat dalam mengembangkan hubungan sosial. Itu perilaku anak kedua. Jadi kelompok A ini akan diidentifikasi ada munculnya perilaku anak atau eksentrik yang kaitannya dengan orang lain ataupun perilaku sosial. Jadi contohnya tadi yang disampaikan oleh Vero, dia kok tampaknya serius banget. Nah, itu berkaitan dengan perilaku sosial secara non verbal. Atau tadi yang disampaikan oleh Bu Haja, ya, oh dia kok kayaknya emosinya nggak sesuai ya, padahal stimulusnya ataupun orang-orang di sekitarnya itu sedang menuju dia nangis, sesuai nggak emosinya? Tidak. Nah, gangguan-gangguan kepribadian kelompok A yang berhubungan dengan emosi, dengan hubungan interpersonal ataupun hubungan sosial itu dikelompokkan menjadi 3, kepribadian paranoid, skizoid, dan skizoida. Ya, kita akan belajar pertama terkait dengan kepribadian paranoid. Apa yang identik dengan istilah paranoid? itu masalah psikologis yang ditandai dengan rasa ingin curiga atau dan takut berlebih. Biasanya kalau istilah-istilah sekarang itu parno, ya, parnoan dan parnoan atau paranoid, ya kan? Dimana dikit-dikit takut, dikit-dikit curiga, dikit-dikit itu nggak percaya sama orang lain. Nah, kekhawatiran yang berlebihan. Kalau dia menjadi terlalu waspada dan terlalu hati-hati, itu masuk paranoid. Contohnya, ini ada kabel nih. Ini kalau saya melangkah nih, bisa jadi saya akan kesetrum, kesandung, berlibat terus meninggal. Kayak yang ada di film-film India, berlibat terus tiba-tiba karena terlalu sering melihat video-video tersebut. Nah, akhirnya membuat saya tidak berani melangkah. Itu sudah berat. Ya. Kemudian contohnya lagi, Ika melihat saya kayak gitu, tapi saya udah begini. Kayaknya tatapannya Ika itu lagi nggak suka deh sama saya. Ika itu kayaknya pengen menjadi saya, nggak ada di sini. Itu kayaknya nggak suka deh. Jadi kayaknya itu sudah paham. Padahal hanya melihat dari sosok kita. Nah, bisa jadi tadi kalau yang disampaikan oleh Vero, tatapannya sinis. Bedakan loh ya dengan orang yang memang punya look sinis seperti saya sama orang yang dia itu sebenarnya ramah, itu hanya packagingnya aja kayak gitu. Nah, bagi mereka yang punya indikasi paranoida atau parnoan, itu melihat dari packagingnya saja dia udah takut. Gak mau aku ketemu Bray nanti marah sama saya, Bray nanti gini. Padahal nggak ada yang memang ada suaranya, memang ada tinggi. Ini adalah definisinya dari gangguan kepribadian paranoid. Yang pertama, adanya perasaan curiga yang pervasif. Curiganya menetap. Wes enggak yang hari ini muncul, besok enggak itu hampir terus-terusan muncul terus. Kemudian di mana adanya kecenderungan untuk menginterpretasikan perilaku orang lain sebagai hal yang
mengancam atau merendahkan. Contohnya, saya cuma ngomong gini sama Rizky, wis gini, itu aja nggak bisa, gitu ya. Tapi Rizky sudah gini, saya itu merasa direndahkan oleh teman di depan teman-teman saya, dan saya merasa saya sangat malu dengan apa yang disampaikan oleh Mbak. Itu hanya dengan satu stimulus dia sudah mengeneralisasikan semuanya. Kemudian orang dengan gangguan ini sangat tidak percaya pada orang lain. Dan hubungan sosial mereka terganggu karenanya, meskipun ada yang kecurigaan terhadap rekan kerja, namun mereka masih bisa bekerja. Bedanya dengan orang skizofrenia paranoid, kalau orang skizofrenia paranoid itu seringkali akan berdampak pada kemampuan mereka untuk membedakan realita dan nyata, sehingga mereka seringkali pekerjaannya terdampak. Jadi dia pekerjaannya jadinya amburadul. Tapi kalau orang kepribadian paranoid itu biasanya masih bisa bekerja, masih bisa bersosialisasi, meskipun pada saat bekerja atau bersosialisasi isinya negatif aja. Kalau bahasa sekarang negatif Thinking. Nanti takut begini, nanti takut begini, nanti takut apa, itu kayaknya nggak suka sama saya, si dia kayaknya benci sama saya, kayaknya si X itu sama saya. Nah, semuanya pokoknya negatif semua. Merasa bahwa dirinya akan merasa terancam, merasa bahwa dirinya akan bisa. Itu adalah gangguan kepribadian paranoid. Sampai di sini bisa dipahami tidak? Itu ketika dia akan melakukan suatu hal, idealnya kita harus waspada. Ya, waspada. Oke, sebelum saya berangkat ke kuliah, waspada biar saya selamat, saya berdoa. Oke, setelah berdoa saya pakai helm. Oke, saya pakai helm, saya naik motor, saya cek. Sebelum naik motor saya cek bannya, dan bocor enggak. Saya panasin motornya, biar mesinnya nggak mogok. Ya kan? Itu kan sebagai bentuk waspada. Kewaspadaan yang berlebihan adalah kita mau buka pintu, itu kita mikir-mikir, buka ya, jangan-jangan kalau aku buka pintunya nanti ada ular muncul, saya dipatok, saya mati. Nah, jadi saya pelan-pelan bukanya. Terus saya mau berangkat kuliah, saya harus berdoa, tapi berdoanya nggak cukup satu kali, kayak tahlilan. Ya, oke. Masih aman. Harusnya dia berangkat pakai helm satu. Ya, dia nggak cukup pakai helm, full face. Ini di dalam pakai apa? Kemudian dia pakai sarung tangan, pakai sepatu yang setinggi ini, kayak orang mau touring yang berlebihan. Kalau memang mau touring nggak masalah, tapi ini hanya berangkat dari kampus ke rumah yang jaraknya hanya 5 menit. Itu jadi berlebihan nggak? Jadi masalah kan? Iya. Nah, yang dilakukan bagus itu tadi masih di tahap normal, bukan yang menjadi suatu permasalahan. Kecuali kalau bagus, akhirnya langsung begini. Jadi nanti sama temanku masuk, kayaknya dia nggak suka. Nggak mau aku sama dia. Aku nggak mau temenan sama dia. Aku nggak mau menikah sama dia. Aku nggak mau ngobrol lagi sama dia, soalnya dia nggak suka sama aku. Dia mau nyakitin aku, dia mau jegal aku, dia mau giniin aku, kayak gitu. Itu paranoid. Tapi kalau dalam kata yang bagus, itu masih dalam ranah yang wajar. Malah idealnya semua orang harus punya kewaspadaan terhadap apa yang akan terjadi, sehingga akan mempengaruhi dia dalam mengambil keputusan. Sampai di sini bisa dipahami. Gangguan ini lebih sering didiagnosis pada laki-laki dibandingkan pada perempuan. Jadi hati-hati yang laki-laki, karena memang mereka diindikasikan dari kebanyakan yang diduga ataupun didiagnosis dengan gangguan ini menunjukkan pada laki-laki sering. Dan kita akan belajar studi kasus. Studi kasusnya ini yaitu seorang pensiunan
85 tahun yang diwawancarai oleh pekerja sosial untuk menentukan kebutuhan perawatan kesehatan bagi dirinya serta istrinya yang sakit dan lemah. Pria ini tidak memiliki sejarah penanganan gangguan mental, ia terlihat sehat dan waspada secara mental. Ia dan istrinya telah menikah selama 60 tahun dan tampak bahwa istrinya merupakan satu-satunya orang yang benar-benar dia percaya. Dia selalu curiga pada orang lain, ia tidak akan mengungkapkan informasi pribadi pada siapapun kecuali pada istrinya. Yakin bahwa orang lain akan mengambil keuntungan darinya, ia menolak tawaran bantuan dari kenalannya karena ia curiga dengan motif mereka. Saat menerima telepon, ia menolak untuk menyebutkan namanya sampai ia tahu maksud si telepon. Ia selalu melibatkan dirinya dalam pekerjaan yang berguna untuk mengisi waktunya. Bahkan, selama 20 tahun masa pensiunnya, ia meluangkan waktu yang cukup banyak untuk memonitor investasinya dan pernah bertengkar dengan Tiamat. Tiamat itu adalah orang yang mengkoordinasi investor saham. Ya, saat terjadi kesalahan dalam rekening bulanannya yang membuatnya curiga bahwa Tiamat tersebut berusaha menutup transaksi yang benar. Ya, tugasnya teman-teman sekarang adalah mengidentifikasi apa nih perilaku aneh apa yang muncul dari si pensiunan pengusaha tersebut. Ya, coba dituliskan apa saja perilaku yang muncul, diambil dari sini dan ditempel ke papan. Silakan, cepet-cepetan, nggak boleh sama. Ya, semakin terakhir kalian menulis, maka semakin kemungkinan sama. Bu saya juga boleh. Oh, enggak itu. Oh, Antri. Saya belakang. Nah, kemudian mudah marah dan tidak terima. Ada. Ada yang tulis mudah marah? Tidak ada. Tidak mau, hanya percaya. Oh, tidak ada yang tuliskan tadi mudah marah. Padahal dia mudah marah sama piala, mudah marah sama penelpon yang hanya menanyakan terkait dengan kebutuhan sosialnya. Kemudian cenderung tidak mempercayakan rahasia pribadi kepada orang lain. Ya. Ini ya sulit percaya pada orang lain ada. Tidak mungkin. Terus takut memberikan informasi. Oke. Adanya keyakinan bahwa informasi yang disebar akan menyerang dirinya? Ada? Ada kan? Tadi kan ngomong tuh, dia nggak akan menyampaikan bahwa saya nggak akan ngomong apa adanya, saya nggak akan ngomong nama saya sebelum saya tahu kalian tujuannya apa, ya? Oke, kalau memberikan, terus tidak mau membuka, oke, terlalu menyalahkan waspada yang berlebihan, oke, curiga yang berlebihan, memiliki sedikit teman dan lingkungan sosial. Ada nggak? Dia namanya siapa? Ada nggak di antara kalian yang tulis itu? Di awal-awal. Tapi ada yang tulis padahal dia kantornya cuma siapa? Istrinya. Nggak ada tulisnya lagi kan? Nah, kemudian cenderung berhati-hati
Oke. Curiga berlebihan, waspada yang berlebih. Was-was. Oke. Kemudian tidak mau disalahkan terhadap kekeliruan yang terjadi. Muncul nggak tadi? Muncul. Dia nyalain siapa? Iyalah. Ya kan? Ada nggak kalian? Terlalu menyalahkan orang lain, betul. Ada. Oke. Menolak menyebutkan nama. Oke. Cenderung argumentatif. Cenderung argumentatif bisa memahami ya? Jadi suka mendebat. Dia nggak mau tahu bahwa dia mencoba untuk ketika investasinya turun, dia mencoba untuk ya nggak mau, ini bukan salah saya, ini bukan salah investasi, tapi ini salahnya dia mau mengambil semua apa yang menurut dia Tuhan itu semua adalah salahnya Piala. Ya, itu cenderung argumentatif. Jadi yakin orang lain mengambil keuntungan. Oke, bisa. Jadi ini cenderung berhati-hati. Menolak menyebutkan nama. Oke, cenderung berhati-hati. Ini saya yang bikin. Maksud si penelpon, Vero. Hah? Dia menolak memberikan namanya si penelpon. Oh, menolak memberikan. Sebelum mengetahui isi teleponnya. Ya orang tulisnya bukan maksud si penelpon ya, saya bingung ya. Maksud si penelpon maksudnya dia menolak memberikan informasi kepada si penelpon. Oke. Terus ini happy pernah bertengkar, maksudnya sering bertengkar. Sering bertengkar. Oke. Bisa masuk di kategori cenderungan argumentatif. Ini satu lagi. Anxiety disorder. Anxiety disorder. Maksudnya? Kecemasannya berlebihan. Oke. Jadi gini, Haris, kita nggak bisa untuk menegakkan karena gangguan kepribadian seperti yang saya informasikan kemarin. Gangguan kepribadian itu berada di aksis 2. Anxiety disorder berada di aksis 1. Jadi ini ditetapkan ataupun dituliskan di aksis 1. Jadi kalau kita ngomong ini adalah gangguan paranoid, maka kita menyebutnya kecemasan yang berlebihan ataupun adanya kekhawatiran yang berlebihan. Bisa dipahami? Oke. Ini saya akan bukakan link di muka, silakan. Tugasnya ditautkan di muka dalam bentuk PDF. Minggu depan kita akan bahas dan kita akan review terkait dengan temuan teman-teman. Oke, untuk tugasnya bisa dipahami? Reviewnya dalam bahasa apa, Bu? Bahasa Indonesia. Kalau mau dengan bahasa Inggris juga tidak menutup kesempatan buat teman-teman untuk belajar bahasa Inggris. Oke, seperti itu teman-teman, bisa dipahami? Ada yang bertanya? Deadline-nya sekarang hari Senin. Ya, jadi hari Minggu. Ya, kita akan tutup perkuliahan kita hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih teman-teman atas perhatian dan kerjasamanya. Saya akhiri, wassalamualaikum.